Saya adalah seorang yang hobi mengkoleksi cerita-cerita perang. Dan nggak cuma koleksi aja, hampir semua cerita-cerita perang saya hafal semuanya. Nah, ternyata di Alkitab ada sebuah cerita perang yang sangat-sangat menarik di 2 Tawarik 20. Seluruhnya teman-teman semua bisa baca, tapi yang menarik perhatian saya adalah ini ayat 1-3 saya bacain ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meonim. Jadi ada 3 pasukan yang menyerang Yosafat. Dan for your info, Yosafat adalah raja dari kerajaan yang tidak terlalu besar. Namanya kerajaan Yehuda. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, manusiawi ya. Kalau diserang sama 3 pasukan besar jadi takut, kita diserang sama masalah mungkin lebih dari 1. Manusiawi, kalau Yosafat kita semua menjadi takut. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini yang keren. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Oke? Jadi waktu Yosafat dalam keadaan tertekan, under pressure, ketakutan, dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Nah, kita sering nggak melakukan ini? Waktu lagi terhimpit dengan sesuatu, kita cari manusia atau mencari Tuhan. Karena hati kita waktu lagi rusak harus dibawa ke si pembuatnya. Oke, pikiran kita waktu lagi terganggu dengan kekhawatiran dan lain sebagainya harus dibawa ke si pembuatnya. Mobil kalau rusak, mesti dibawa ke bengkel. Handphone kalau rusak, mesti dibawa ke Roxy. Handphone kalau rusak, dibawa ke bengkel, nggak akan benar handphonenya. Mobil kalau rusak, dibawanya ke Roxy, nggak akan benar mobilnya. Nah sama, hati kita, pikiran kita waktu dibawa ke tempat yang nggak nyambung, hati kita, pikiran kita nggak akan pernah beres. Dan masalah kita akhirnya nggak pernah beres-beres juga. Menyambung dari cerita perang ini, akhirnya kalau teman-teman baca ya, di ayat ke-22, tiba-tiba Tuhan kasih strategi buat Yosafat yang agak aneh dari semua cerita perang yang pernah terjadi di muka bumi ini. Karena ayat 21 dan 22, Alkitab bilang gini, setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyi untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Wow, I think this is the only one cerita perang yang angkatan bersenjatanya di belakang. Lagi diserang loh. Justru yang ada di barisan depan adalah pemuji-pemuji Tuhan. Ini cerita aneh sekali. Tapi teman-teman semua mesti tahu kalau kita baca terusannya, Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa. Bahkan di ayat ke-25 dan 26, kalau teman-teman baca terus cerita ini, mereka tiba-tiba saling bunuh-membunuh. Waktu lagi mereka naikkan pujian buat Tuhan, ini musuhnya Yosafat saling bunuh-membunuh. Dan ternyata mereka bawa barang tuh banyak banget. Dan jelas di ayat 25 dan 26 jelas dikatakan, waktu mereka udah mati semua, Yosafat sama tentaranya turun ke lembah itu, mereka itu memungut barang-barang sampai 3 hari. Jadi perangnya bukan 3 hari, mungut barang-barang 3 hari. Gak selesai-selesai, saking banyaknya barang-barang dari musuh-musuh mereka. 3 hari. Jadi perangnya bukan 3 hari, ya, mungut keuntungannya 3 hari. Yang menarik buat kita semua, ternyata Yosafat dikasih hikmat sama Tuhan, waktu dia menempatkan pemuji, pemusik itu di barisan terdepan. Lihat lirik lagunya, saya bacain sekali lagi ya. Lirik lagunya unik banget. Nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, ayat 21, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tiba-tiba mereka percaya bukan mereka yang sayang sama Tuhan, tapi Tuhan yang sayang sama mereka. Di dalam krisis, penting banget kita punya kepercayaan seperti ini. Coba mulai stop nyanyi lagu yang saya sayang sama Tuhan, tapi mulai menyanyikan lagu yang Tuhan sayang sama saya, kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Mulai percaya bahwa kita disayang Tuhan. Mulai percaya setiap krisis yang Tuhan izinkan, itu akan membuat kita dewasa. Jadi jangan pernah lagi menganggap Tuhan sayang sama saya karena saya sayang sama Tuhan duluan. Tapi mulailah percaya, apapun yang kita kerjakan, pelayanan apapun yang kita lakukan, itu di-drive dari kepercayaan bahwa saya disayang oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan gak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya percaya, semua teman-teman akan keluar dari masa-masa yang sulit. Semua teman-teman akan keluar dari masa-masa krisis yang mungkin tidak mengenakan, tidak menyenangkan buat hati kita. Tapi percayalah sekali lagi, kalau kita mengambil keputusan, boleh takut, tapi ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan mulai menempatkan di bagian terdepan kehidupan kita, kepercayaan bahwa kita disayang
oleh Tuhan dan kasih setianya itu kekal sampai selama-lamanya. God bless you all. Selamat mengalami kemenangan yang luar biasa. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan terima tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sajake. Thank you Lord, thank you Jesus. Kau Tuhan yang terbaik bagi kami. Kau Tuhan yang terindah Yesus. Dan selalu Tuhan menjawab doa. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita percaya, katakan Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Kau menjawab lebih dari yang kami harapkan. Jawabanmu tepat pada waktunya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang. Katakan Yesus menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Dia memberi yang terbaik di waktu yang tepat bagi setiap kita. Amin. Kami akan melihat kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, Tuhan. Yes, Lord. Lebih lagi dengan iman percaya, katakan Yesus mendengar
Perlahan-lahan bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Abashkiramu. Mari bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Yes Lord. Kami akan melihat. Sekali lagi angkat tanganmu lebih tinggi di hadirat Tuhan. Katakan Yesus mendengar setiap seruan doaku. Yesus mendengar lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat Dia jadikan semua. Yang percaya angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan, katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari aku doakan. Yesus menjawab lebih dari aku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita sembah Dia, saudara. Kita Kehidupan di dunia ini tidak selamanya memberikan kemenangan kepada kita. Kadangkala ada gelombang, ada badai, ada masalah yang menerjang kehidupan kita. Dan seringkali kita kehilangan arah. Tapi firman Tuhan memberikan jaminan yang pasti bagi saudara dan saya. Ketika persoalan melanda kehidupan kita, berserulah panggil nama Yesus. Karena Dialah jawaban atas semua pergumulan kita. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera mengampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Yesus berkata, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapa yang kita sembah di dalam nama Yesus adalah Bapa yang setia. Dia berjanji dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya kepada anak-anaknya. Ketika persoalan semakin rumit dalam kehidupan kita, berseru panggil namanya, karena Dia mendengar setiap doa kita dan memberikan jawaban tepat pada waktu. Bila kau rasa
gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat, masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh dari